Setelah kematian nenek Gyeongyu, Seong Ah berjaga di pemakaman neneknya untuk menjaga Gyeongyu dari arwah jahat. Karena Song Ah telah berjanji kepada neneknya jika dia akan menjaga Gyeongyu. Walau begitu, Gyeongyu merasa tidak nyaman melihat ada dukun di pemakaman neneknya. Gyeongyu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak mau membuat kekacauan di pemakaman neneknya. Tidak lama, datanglah bibi dan paman Gyeongyu yang langsung menangis histeris melihat ibu mereka telah meninggal dunia. Melihat keberadaan Gyeongyu, mereka semua langsung menyalahkan Gyeongyu jika kematian ibu mereka ulah dari Gyeongyu. Dan Gyeongyu hanya bisa terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ketika bibi dan pamannya menyalahkannya, Song Ah Jong ada di sana, tidak tega melihat Gyeongyu. Lalu dia mencoba membela Gyeongyu. Tapi sayangnya, Song Ah malah dihina jika seorang dukun tidak pantas berada di pemakaman. Lalu Song Ah didorong agar tidak mengganggu urusan keluarga mereka. Setelah mendorong Song Ah, paman Gyeongyu kembali memojokkan Gyeongyu. Untungnya datang Jiho, dan keadaan kembali membaik karena Jiho bisa menenangkan semua orang. Pindah ke ibu Song Ah yang sedang melakukan ritual pengusiran hantu di salah satu rumah yang telah lama ditinggalkan, di mana rumah tersebut dihuni oleh hantu, dan hantu tersebut telah menyebabkan 3 orang meninggal di rumah itu. Ketika ibu Song Ah yang mempunyai julukan nama Jenderal Dongcheon melakukan ritual untuk mengusir hantu tersebut, dia merasa ada yang aneh karena hantu tidak menampakkan wujudnya, padahal dia telah melakukan ritual. Kakaknya yang ada di sana lalu mendatangi suatu tempat. Dia menemukan satu guci dan langsung memecahkan guci tersebut. Setelah pecahnya guci keluar, sosok hitam yang tidak mempunyai wujud yang membuat kakak Jenderal Dongcheon ketakutan. Dia pun menyuruh semua orang keluar dari sana. Akibat penghuni rumah tersebut bukanlah hantu, melainkan kutukan. Jenderal Dongcheon lantas menyuruh semua orang keluar dan tersisa dirinya di dalam untuk menahan kutukan tersebut agar tidak menyerang pengikutnya. Sayangnya, walau semua orang berhasil keluar, Jenderal Dongcheon terkena serangan dari kutukan itu yang membuat Jenderal Dongcheon terluka cukup parah. Di saat mengalami luka yang cukup parah, Jenderal Dongcheon keluar dari rumah dan langsung menyegel rumah tersebut dengan darahnya sendiri agar kutukan yang ada di dalam rumah tidak bisa keluar. Jenderal Dongcheon mengatakan terhadap si pemilik rumah jika dia tidak bisa mengusir makhluk halus tersebut karena kutukan yang menghuni rumah sangatlah kuat, sehingga orang atau hantu yang masuk ke rumah akan langsung mati dibunuh oleh kutukan tadi. Ketika akan pergi dari sana, Jenderal Dongcheon menemukan anting dan Jenderal Dongcheon merasa tidak asing dengan anting yang dia temukan. Dan kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang memakai anting tersebut. Entah siapa wanita itu, tapi yang pasti mungkin Jenderal Dongcheon mengenalnya. Pindah ke Gyeongyu yang telah pulang dari pemakaman neneknya yang terlihat sangat sedih akan kepergian neneknya karena hanya neneknya saja yang dia punya selama ini. Setelah kepergian neneknya, saat ini Gyeongyu tidak mempunyai semangat lagi untuk menjalankan hidupnya. Keesokan harinya, Song Ah datang ke rumah Gyeongyu. Dia mencoba menghibur Gyeongyu dengan alasan jika dia datang ke rumah karena meninggalkan barangnya. Di mana saat pertama kali ke rumah Gyeongyu waktu itu, tapi betapa terkejutnya Song Ah. Dia melihat ada hantu yang dia tahu bahwa hantu itu akan datang ketika seseorang ingin mati. Lalu Song Ah berkata pada Gyeongyu jika dirinya tidak boleh memikirkan hal buruk karena neneknya akan sangat sedih. Jika dia tahu Gyeongyu seperti ini sekarang, merasa Song Ah mengetahui isi hatinya. Gyeongyu pun menyuruh Song Ah pergi dari rumahnya. Song Ah lantas pergi dari rumah Gyeongyu dengan sangat sedih. Pindah ke Jenderal Dongcheon yang mendatangi salah satu toko kenalan baiknya dan memberikan anting yang dia temukan. Lalu menyuruh si pemilik toko untuk memberikan nomor wanita yang bernama Yom Hwa. Sayangnya, si pemilik toko mengatakan jika dia tidak mempunyai nomor Yom Hwa karena sekarang Yom Hwa sudah menjadi dukun yang sangat terkenal sehingga nomornya dirahasiakan. Kesal akan hal tersebut, Jenderal Dongcheon menyuruh si pemilik toko agar tidak menjual barang yang ada di toko kepada Yom Hwa. Jika tidak menuruti dirinya, akan memberi pelajaran si pemilik toko. Setelah Jenderal Dongcheon pergi, keluarlah Yom Hwa, di mana Yom Hwa menyuruh si pemilik toko agar tidak memberitahu jika dirinya ada di sana sekarang. Entah apa
yang sebenarnya terjadi antara Yomhwa dan Jenderal Dongchon, sehingga membuat Yomhwa sekarang tidak ingin menemui Jenderal Dongchon. Sesampainya Jenderal Dongchon di rumah, dia didatangi oleh Song Ah-jong meminta bantuan ibunya untuk membantu Gyeongyu. Karena tadi Song Ah melihat hantu bunuh diri di rumah Gyeongyu, Jenderal Dongchon yang mendengarnya kaget dan menyuruh Song Ah agar membuat jimat yang dibuat di tubuh Song Ah secara langsung agar bisa melindungi Gyeongyu. Jenderal Dongchon juga lalu memberitahu Song Ah jika jimat yang langsung ditanamkan di tubuh akan sangat ampuh mengusir hantu bunuh diri yang berkeliaran di dekat Gyeongyu. Tapi karena jimat tersebut ditanamkan langsung di tubuh, maka Song Ah harus sering menyentuh tubuh Gyeongyu secara langsung agar hantu itu pergi. Walau begitu, Song Ah juga harus memberi semangat agar Gyeongyu tetap semangat dan mengembalikan keinginan untuk terus hidup di dunia. Song Ah lalu menanamkan jimat di tubuhnya seperti saran dari ibunya. Setelah itu, dia pergi ke rumah Gyeongyu untuk pergi bersama ke sekolah. Di sekolah, karena harus sering memegang tubuh Gyeongyu, Song Ah terus-menerus memegang tangan Gyeongyu, yang membuat Gyeongyu kebingungan kenapa Song Ah bersikap seperti itu. Walau Song Ah menyadari jika Gyeongyu terganggu dengan sikapnya, Song Ah tidak memperdulikan semua itu dan terus memegang bagian tubuh Gyeongyu bagaimanapun caranya. Seketika, hantu bunuh diri pun mulai menjauh karena Song Ah sering memegang Gyeongyu yang membuat Song Ah senang akan hal tersebut. Sepulang sekolah, Gyeongyu pergi kembali ke pemakaman neneknya dan Song Ah terus mengikuti Gyeongyu dari belakang. Sesampainya di depan pemakaman neneknya, Song Ah menangis dan berkata, jika nenek Gyeongyu pasti sangat bangga dan bahagia ketika Gyeongyu mendapatkan medali emas di kejuaraan memanah. Mendengar perkataan Song Ah, Gyeongyu mengingat kembali ketika dia mendapatkan medali emas. Dan di sana, Gyeongyu melihat neneknya sangat bahagia. Seketika keinginan Gyeongyu untuk memanah mulai kembali muncul. Karena Gyeongyu ingin neneknya bahagia di surga. Dan dia ingin melihat dirinya kembali mendapatkan medali emas di kejuaraan memanah. Setelah itu Gyeongyu pergi ke sekolah dan langsung kembali berlatih memanah. Tanpa disadari, di sana ada pelatih yang merasa bahagia melihat Gyeongyu kembali memanah. Keesokan harinya, di sekolah Gyeongyu mulai fokus belajar memanah lagi. Dan di sana ada Song Ah yang melihat Gyeongyu memanah kembali. Seketika, Song Ah merasa bahagia akibat hal tersebut. Pagi harinya, Song Ah datang pagi. Dia hendak menempel jimat untuk hantu bayi. Kemudian Gyeongyu datang. Dan Gyeongyu mengajak Song Ah bertemu di atas gedung. Dia bertanya, kenapa selama ini Song Ah terus mengikutinya kemanapun dia pergi? Song Ah menjawab, karena mereka berdua adalah teman. Karena itulah Song Ah terus mengikuti Gyeongyu selama ini. Song Ah lalu menanyakan perasaan Gyeongyu ketika memegang busur panah, bagaimana rasanya? Lalu Gyeongyu menjawab, jika dia merasa bisa mengalahkan apapun. Di saat dia memegang busur panah, Song Ah lalu tersenyum dan mengelus kepala Gyeongyu dan berkata, jika dia sangat bangga terhadap Gyeongyu, hal ini membuat Gyeongyu kaget dengan apa yang dilakukan oleh Song Ah. Walau begitu, Gyeongyu merasa bahagia karena walau neneknya telah pergi, masih ada orang yang mengkhawatirkannya. Dan semangat Gyeongyu untuk hidup mulai kembali muncul. Lalu hantu bunuh diri pun menghilang, tidak mengikuti Gyeongyu kembali. Song Ah yang melihat hantu itu sudah menghilang, merasa bahagia dan tanpa sadar memegang tangan Gyeongyu dengan erat. Lalu Gyeongyu memegang erat kembali tangan Song Ah dan tidak melepasnya.